Militan Hamas menerima proposal perjanjian pembebasan sandera dan gencatan senjata yang didukung oleh Amerika Serikat. Hamas menyetujui hal tersebut pada Sabtu 6 Juli 2024. Diketahui, kesepakatan itu dicapai selesai Hamas mencabut tuntutannya yang paling keras. Dikutip dari Tribun News, tuntutan itu adalah permintaan agar Israel menjanjikan penghentian total perang selama 9 bulan. Namun kesepakatan itu diiringi dengan rintangan besar. Militan Palestina itu menuntut adanya jaminan tertulis kepada mediator. Hamas meminta para mediator terus mengupayakan gencatan senjata permanen, terlebih setelah fase pertama rencana itu mulai berlaku. Puluhan ribu warga Israel berunjuk rasa di beberapa kota untuk menentang pemerintahannya. Mereka mendesak agar pemilihan Perdana Menteri baru segera digelar. Demo mingguan ini mulanya digelar di Jalan Kaplan di Tel Aviv. Namun puluhan ribu orang dengan cepat menghadiri aksi protes anti pemerintah itu. Dikutip dari Tribun News, para pengunjuk rasa juga melakukan aksi demo di pemukiman Rehovot. Mereka menuntut Knesset mengadakan pemilu lebih awal dari jadwal sebelumnya. Sambil meneriakkan slogan-slogan menentang pemerintahan Netanyahu, masyarakat juga mengibarkan bendera Israel. Tuntutan yang digaungkan itu mendesak pemilu darurat untuk menggantikan posisi Netanyahu. Aksi ini digelar sebagai bentuk protes karena Netanyahu dan pemerintah sayap kanan dianggap gagal menjalankan tugas mereka. Pasalnya, pemerintahan Netanyahu dinilai tak bisa membebaskan para sandera dan menyepakati gencatan senjata dengan Hamas. Serangkaian alasan itulah yang membuat para warga mendesak pemilihan umum dini agar Netanyahu bisa segera digulingkan. Kesepakatan gencatan senjata di Gaza harus mengizinkan Israel untuk melanjutkan operasi militer mereka. Israel diketahui tak ingin berhenti bertempur sebelum berhasil mencapai tujuannya. Pernyataan itu disampaikan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Minggu 7 Juli 2024. Dikutip dari Al Arabiya, hal tersebut dikatakan Netanyahu saat pembicaraan mengenai rencana Amerika Serikat yang bertujuan untuk mengakhiri perang. 5 hari setelah Hamas menerima bagian penting dari rencana tersebut, pihaknya menunggu respons Israel atas proposal terbaru. Diketahui, proposal itu memuat kesepakatan untuk mengakhiri perang dan membebaskan sandera yang ditahan di Gaza. Hamas bahkan membatalkan tuntutan utama bahwa Israel harus berkomitmen pada gencatan senjata permanen. Militan Palestina itu justru mengizinkan negosiasi untuk mencapai kesepakatan itu selama 6 minggu tahap pertama. Namun Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bersikeras bahwa kesepakatan itu tak boleh menghalangi Israel untuk melanjutkan pertempuran sampai tujuan perangnya tercapai. Tujuan-tujuan itu ditetapkan sejak awal perang, yakni menghancurkan kemampuan militer dan pemerintahan Hamas. Perlawanan Islam di Lebanon yakni Hizbullah mengumumkan telah melancarkan serangan menggunakan sekawanan drone. Pesawat tak berawak Hizbullah itu menarget pusat pengintaian teknis jarak jauh di Gunung Hermon, Jabal al-Sheikh. Dikutip dari Al-Mayadin, serangan ini terjadi kurang dari 1 jam selesai Menteri Keamanan Pendudukan Israel Yoav Gallant mengancam Lebanon. Gallant mempublikasikan dokumentasi penilaian situasi operasional di Jabal al-Sheikh untuk menargetkan Hizbullah. Ia juga mengklaim bakal terus memerangi perlawanan Islam di Lebanon itu. Seiring dengan hal itu, serangan Hizbullah menggunakan beberapa skuadron pesawat tak berawak diluncurkan. Dalam video yang beredar, pusat pengintaian itu mengalami kebakaran hebat dan asap tebal tampak menyelimuti Gunung Hermon. Operasi Hizbullah itu mengakibatkan hancurnya kubah, peralatan mata-mata dan intelijen,
serta sistem teknisnya. Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Pangeran Faisal bin Farhan, mendesak negara barat agar segera menjatuhkan sanksi terhadap Israel. Hal itu diserukan Faisal bin Farhan di panel European Council on Foreign Relations yang digelar di Madrid baru-baru ini. Dikutip dari Tribun News, mewakili Kerajaan Arab Saudi, Farhan mengecam agresi yang dilakukan Israel. Terlebih, peperangan itu telah menewaskan lebih dari 38.000 warga Palestina. Dalam kesempatan itu, Faisal bin Farhan menekankan bahwa tentara Israel telah melakukan tindakan yang melanggar hukum kemanusiaan internasional. Hal itulah yang mendorong Arab Saudi menyuarakan desakan agar negara-negara barat segera memberlakukan sanksi. Sanksi tersebut untuk mencegah terjadinya kejahatan serupa di kemudian hari. Seiring dengan hal itu, Israel sendiri belum menanggapi pernyataan tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.